Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Laili dari Prodi PKBI Angkatan 22 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah. Karena pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit dilepas dari peran kepala sekolahnya. Ia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat. Kepala sekolah harus mampu mendayanggunakan sumber yang tersedia secara optimal. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus mampu mengkoordinasikan dan menggerakkan potensi manusia untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan yang profesional, kepala sekolah dituntut untuk selalu mengadakan perubahan. Di samping itu, kepala sekolah juga harus berusaha menggerakkan para bawahannya untuk berubah. Setidaknya mendukung perubahan yang dirintis kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan progresif. Sistem kerja para bawahan harus lebih kondisif. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu 1. Sifat dan keterampilan kepemimpinan. 2. Kemampuan pemecahan masalah. 3. Keterampilan sosial. Dan keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional. Secara garis bawah, kualitas dan kompetensi kepala sekolah menurut Marno Trio Supriyanto dapat dinilai dari kinerja dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu 1. Sebagai pendidik. A. Kemampu pembimbing guru dalam melaksanakan tugas. B. Mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. C. Kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. 2. Sebagai manajer. A. Kemampuan menyusun organisasi, personal, dan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. B. Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer. C. Kemampuan menyusun program secara sistematis. 3. Administrator. A. Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. B. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana, dan prasarana. 4. Sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 5. Pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian. 6. Sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, dan disiplin, serta fleksibel.
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.